Entah Anda mau yang 2.000-an atau 5.000 seperti saya, tapi uang yang semakin besar tentu akan semakin sulit ditemukan dalam harian loh. Misalnya pengen 20.000, belum tentu seminggu sekali mendapat receh 20.000-an. Tahun 2024 sudah berlangsung 6 hari. Bagaimana dengan sahabat usia Mas? Apakah sudah memiliki rencana kehidupan selama 1 tahun? Apakah sudah membuat resolusi diri yang begitu penting dan mampu mengarahkan jalannya pribadi menuju akhir tahun 2024? Gimana? Sudah belum? Kalau belum, Anda bisa mencari resolusi diri yang pernah saya unggah 1 tahun yang lalu, atau mencari resolusi diri dari miliknya teman-teman yang lain. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin bicara tentang resolusi diri, tetapi paling tidak itu dapat membantu kehidupan saudara di dalam melangkah 1 tahun ke depan. Tentang apa itu? Tentang menabung. Banyak orang loh tidak pernah bisa menabung sekalipun memiliki penghasilan yang lumayan besar. Uangnya selalu pas untuk kehidupan 1 bulan. Mengapa itu demikian terjadi? Ya, karena memang yang bersangkutan tidak punya rasa untuk menabung. Dan pada saat ini memang banyak sekali orang yang berpandangan nggak perlu menabung. Ya, apalagi ada orang yang berkata bahwa para pengusaha itu nggak perlu nabung, padahal dia juga dapat uang banyak. Uang banyaknya dari mana? Bisa jadi karena dia pinjam dari lembaga keuangan. Nah, bagi kita yang orang-orang awam atau istilahnya masyarakat biasa, rakyat biasa, sekalipun berpenghasilan kecil, mestinya perlu menabung. Untuk apa sih menabung? Ya, menabung sesungguhnya bisa untuk berjaga-jaga, bisa untuk memberi ketenangan bagi pemilik tabungan itu sendiri. Menabung tidak selalu harus di bank, menabung tidak harus selalu di institusi selain bank, tapi bisa dilakukan sendiri di rumah. Tahun 2023 saya punya rencana yang sangat sederhana untuk menabung. Dan rencana itu tidak ada tujuan sama sekali. Padahal orang menabung kalau punya tujuan itu baik. Apakah menabung dengan tujuan untuk membeli sepeda motor, menabung untuk tujuan membeli mobil, ataukah menabung untuk tujuan membeli rumah. Tapi yang saya lakukan menabung tanpa tujuan. Hanya sederhana. Setiap saya punya lembar Rp5.000 nilainya, selalu saya masukkan ke celengan yang terbuat dari plastik lumayan besar itu. Kalau beli modalnya hanya 7.500 atau 10.000 untuk celengan itu. Nah, saya melakukan itu bukan setiap hari, tapi karena sudah berkomitmen setiap kali punya lembar 5.000-an, saya masukkan ke celengan. Pada suatu hari lembar 5.000-annya ada 5, ya saya masukkan semua. Jadi saya tidak berpikir untuk apa. Nah, pada akhir tahun
sebelum akhir tahun, tiba-tiba istri saya berkata, "Pak, punya uang?" "Uang? Ya ada lah. Berapa? Saya nggak tahu." "Mau untuk apa?" "Mau untuk berbagi." "Kepada siapa?" "Ya kepada beberapa orang lah." Gitu. Akhirnya uang dalam tabungan yang pada akhir tahun, menjelang akhir tahun itu sudah mulai penuh dengan uang 5.000-an. Hampir tidak bisa dimasuki lagi karena penuh. Tapi begitu dibongkar, aduh baunya ngap sekali. Karena uang 5.000-an itu bermacam-macam. Ada yang masih baru, ada yang sudah lusuh sekali. Nah, hitung ternyata tidak sampai 1 tahun, itu lebih dari 1,5 juta. Lumayan kan? Dan itu akhirnya dibagikan kepada orang-orang yang menurut istri saya perlu dibantu. Tapi pemberiannya tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk ya bisa telur, bisa terigu, bisa minyak goreng, begitu. Ya. Dan setelah memang menabung ini saya lakukan semenjak saya kecil. Ya. Dulu selalu setiap 10% saya lakukan hasil pendapatan saya sisihkan di awal menerima uang. Dan tidak pernah saya utik-utik saat itu. Dan ternyata memang bisa menjadi berkah yang luar biasa. Nah, jikalau teman-teman tidak memiliki resolusi diri, itu bisa dibuat menjadi resolusi diri. Hanya satu program saja, tidak usah banyak-banyak. Bagaimana, entah Anda mau yang 2.000-an, atau 5.000 seperti saya, tapi uang yang semakin besar, tentu akan semakin sulit ditemukan dalam harian loh. Misalnya pengen 20.000, belum tentu seminggu sekali mendapat receh 20.000-an untuk bisa dimasukkan ke cadangan. Tetapi kalau yang 2.000 tadi akan lebih mudah, ya, karena setiap hari ketika kita belanja, saya selalu mendapatkan uang 2.000-an. Ya, tapi saya keputusan 5.000-an. Nah, ini kalau dilakukan secara terus-menerus dan tidak diambil, tidak digunakan untuk apa-apa, maka dalam waktu yang cukup panjang, maka itu bisa menjadi kemandirian di bidang keuangan bagi seseorang ataupun bagi keluarga. Apa artinya kemandirian ini? Ya, tidak perlu bergantung kepada pihak-pihak lain. Sebab manusia dimanapun selalu ada kejutan yang dibuat atau terjadi karena bukan direncanakan oleh diri kita, tetapi bisa terjadi karena alam, bisa terjadi karena sakit penyakit. Ya. Kejutan-kejutan itu selalu ada. Ya. Fakta yang sering terjadi saat ini di Indonesia yaitu gempa. Berapa nilai rupiah yang hilang gara-gara rumahnya hancur, kendaraannya rusak. Ya. Itu butuh dana. Ya. Apalagi ada orang sakit. Sakit itu biasanya selalu mendadak, tidak pernah dengan rencana, aku mau sakit loh minggu depan. Tidak ada. Tiba-tiba malam, panas, sakit, nggak sembuh-sembuh, lalu datang ke dokter. Itu juga butuh dana yang cukup besar. Ya. Jadi, kalau mau mencoba membuat resolusi diri di bidang keuangan, cukup sederhana. Satu saja dilakukan secara terus-menerus selama 1 tahun. Kalau 1 tahun bisa selamat, artinya bisa dilakukan secara terus-menerus. Pada tahun kedua
akan lebih mudah dilakukan. Dan pada tahun ketiga akan lebih mudah dilakukan. Saya sebetulnya ingat pada Clason, penulis buku yang sangat fenomenal, yang sudah 100 tahun lebih, yang hingga saat ini bukunya masih dijual, itu hanya meminta sisihkan 10% saja. Dan jangan diutik-utik uang itu. Tapi mana ada ya orang sanggup tidak mengutik-ngutik uang sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya. Tapi bagi konglomerat semua memulainya dari situ. Nggak ada yang tidak. Ya, pasti dia menabung. Menabungnya macam-macam, tidak harus dalam bentuk uang. Ada yang menabung dalam bentuk saham. Ya, ada yang menabung dalam bentuk emas. Itulah perlunya menabung. Dan saya ingat waktu saya berumah tangga pertama kali, ibu saya menyarankan, karena manggil anak laki-laki itu biasanya dengan sebutan gitu, bagi orang Jawa. Belilah emas setengah gram atau 1 gram setiap bulan. Lakukan itu secara terus-menerus. Maka kamu akan lebih dalam kehidupanmu. Nah, begitulah pesan orang tua saya. Dan sekali lagi, yang belum membuat resolusi, buatlah resolusi diri di bidang satu, mungkin keuangan. Karena, mengapa? Karena banyak sekali orang di Indonesia ini atau di dunia ini tidak memiliki tabungan. Ya. Dia menganggap rumahnya sebagai aset, padahal rumah itu bukan aset tapi liabilitas yang selalu menggerogoti uang kita. Setiap setahun sekali rumahnya bocor, internetnya jebol gara-gara tikus, gara-gara kucing berkejar-kejaran. Ya, sekali lagi, buatlah resolusi diri yang paling sederhana dan bisa Anda lakukan sendiri. Mosok nggak bisa sih? Hanya dengan menabung model yang saya lakukan, yang hanya 5 ribuan, atau Anda mampu 5 ribuan, 2 ribuan, pasti bisa. Oke, sampai ketemu dan semangat melaksanakan resolusi diri yang akan Anda buat di bidang keuangan.